Shalom adik-adik KKR, pasti tetap semangat dong untuk memuji nama Tuhan. Hari ini kita seperti biasa melaksanakan kebaktian minggu kita, tetapi ada yang berbeda loh hari ini. Hari ini kita kebaktian minggu gabungan dengan anak-anak remaja. Nah, ada apa ya? Nah, hari ini kita akan melaksanakan yang namanya kebaktian minggu gabungan kita untuk merayakan satu hal, yaitu ada yang tahu? Iya, kita akan merayakan yang namanya Paskah. Ada nggak ya yang masih ingat tahun lalu kita merayakan Paskah itu? Masih ingat nggak kita bawa apa? Iya, ada yang bawa obor, ada yang namanya menghias telur, bahkan adik-adik remaja, abang kakak kita remaja, bahkan lomba menggambar. Nah, tapi adik-adik jangan sedih. Karena masih ingat nggak Jumat Agung lalu Kakak Dinda sudah mengumumkan bahwa kita akan tetap mengadakan lomba kita tapi online. Nah, jadi adik-adik tetap semangat ya dan tunggu kabar siapa pemenangnya di grup. Nah, supaya lebih semangat kakak sapa nih tiap kelasnya karena kita gabungan. Kakak mau sapa dari kelas balita. Shalom balita. Coba dilambaikan tangannya balita. Yang kedua kakak mau sapa dulu. Shalom anak kecil 1. Yang ketiga nih kelas-kelas anak tanggung nih yang badannya agak besar-besar nih Kak Sapa. Shalom anak tanggung. Mantap semangatnya. Lalu yang keempat ini kakak mau sapa abang kakak kita remaja yang juga lagi online kebaktian. Coba kita sapa ya sama-sama ya. Shalom abang kakak remaja. Wow, tetap semangat. Walaupun kakak di sini, kakak bisa merasakan semangatnya sama-sama. Nah, adik-adik, hari ini selain kita merayakan hari Paskah, kita juga akan seperti kebaktian biasa. Nah, seperti biasa siapkan apa adik-adik? 1, siapkan yang namanya Alkitab. Sudah disiapkan belum ya? Oke, mantap kalau sudah. Yang kedua, seperti biasa ada yang namanya persembahan. Sudah disiapkan belum ya? Oke, taruh di kiri, di kanan, atau di kantong, itu boleh. Oke, adik-adik remaja, abang kakak remaja jangan lupa siapkan persembahan dan juga Alkitabnya ya. Oke, adik-adik KKR walaupun pasca tahun ini kita tidak gereja karena adanya coronavirus, tetapi ingat adik-adik, walaupun kita tidak datang ke rumah Tuhan, tapi ingat di hati kita Tuhan Yesus sudah ada dan Dia akan selalu tetap tinggal di hati kita dimanapun kita melaksanakan kebaktian. Oke? Lanjut, karena kita sama-sama melaksanakan yang namanya Paskah, coba sama-sama kita ucapkan semangat Paskah kita ya. Selamat Paskah, Yesus bangkit, bangkit, bangkit bagi saya dan Indonesia. Sama-sama ya kita ucapkan, kakak ulangi kalimatnya. Selamat Paskah, Yesus bangkit, Yesus bangkit, Yesus bangkit bagi saya dan Indonesia. Oke, siap kita ulang. Sama-sama kita katakan, selamat Paskah, Yesus bangkit, bangkit, bangkit bagi saya dan Indonesia. Mari kita bertepuk tangan. Seperti biasa sebelum kita memulai kebaktian hari ini, kita berdoa ya. Ayo semua lipat tangannya, tutup matanya, tunduk kepalanya, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, sungguh kami bersyukur ya Bapa di hari ini ya Tuhan. Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan sehingga kami masih dapat berkumpul melalui media online ini ya Bapa. Tuhan Yesus yang baik, Engkau yang memberkati kebaktian online kami di hari Minggu, hari Paskah ini dari awal hingga akhir tanpa kekurangan sesuatu apapun. Tuhan Yesus yang baik, Engkau juga yang menjaga kami satu persatu anak-anak Tuhan dimanapun kami berada, dimanapun kami ibadah. Kiranya Tuhan tetap berada di hati kami, menjaga kami dan kami tetap dipandu menjadi anak-anak Tuhan yang layak di mata Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau yang berada di saat kami melaksanakan kebaktian-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Bapa yang kudus kami berdoa, amin. Oke, saatnya kita memuji nama Tuhan. Kita mau merayakan namanya Paskah. Kita bernyanyi satu lagu, Rayakan Yesus Rayakan. Sambil bertepuk tangan ya.
Rayakan Yesus, rayakan. 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 Dia bangkit, dia bangkit, dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, dia bangkit. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Sama-sama kita merayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Dia bangkit, dia bangkit, dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, dia bangkit. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Iya, semangatnya patut diajukan jempol untuk anak balita, kecil 1, kecil 2, dan abang kakak kita remaja. Saatnya kita memasuki lagu penyembahan kita. Di hari Paskah ini kita percaya bahwa Yesus bangkit membuktikan kepada kita begitu besar cinta kasih-Nya kepada kita manusia. Dan mengajak kita untuk tetap percaya dan tetap berdoa. Meminta pimpinan karunia Roh Kudus untuk meyakinkan kita semakin hari semakin mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, seperti yang tertulis adik-adik, boleh buka Alkitabnya ya. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 103 ayat 1. Kakak bacakan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Nah, Allah kita adalah Allah yang pengasih dan penyayang. Dia mau menerima kita asalkan kita percaya. Dia memiliki cara yang begitu unik untuk masuk ke dalam hidup kita. Nah, dan untuk menyatakan rencananya bagi hidup kita satu persatu. Nah, sama seperti seorang Daud yang mendapat tempat yang istimewa di hati Allah. Setelah ia mampu berbalik dan menyesali dosanya terus dan terus hingga dia menyanyikan lagu pujian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Kita bernyanyi, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dengan sikap berdoa ya adik-adik ya, kita bernyanyi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, sembah Dia yang kudus dengan segenap hati jiwaku, sembah Dia yang kudus. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before.
worship your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I'll worship your holy name. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will sing, or singing 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I'll worship your holy name. Sama-sama kita katakan bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I'll worship your holy name. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Sembah Dia yang kudus dengan segenap hati. Jiwaku, sembah Dia yang kudus. Mari kita berdoa, Bapa kami, Allah kami yang baik, Allah yang sungguh mengasihi kami, mencintai kami. Bapa di surga, terpuji nama Tuhan karena Allah kami Allah yang dahsyat dan sungguh luar biasa. Kami bersyukur Tuhan karena di situasi ini pun kami tetap bisa menyembah Tuhan, tetap bisa meninggikan nama Tuhan, dan kami sungguh bersyukur Tuhan karena kebaikan Tuhan. Dan pada hari ini Tuhan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Roh Kudus Tuhan mengajari, membimbing kami untuk bisa mendengarkan bahkan melakukan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, terpuji nama Bapa. Dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Salam anak balita, salam anak kecil, anak tangguh dan semua remaja di Rungkun kilometer 8 ini. Hello, apa kabar kita semua? Pasti baik-baik ya. Ya begitu juga manbandu orang tua kami. Jika memang ada yang menyaksikan, kami ucapkan mejuah-juah manbandu Krina. Dan sebagai penyemangat kita di hari Paskah ini, kita membuat gerakan dulu ya, biar kita semua semangat. Yuk kita semua berdiri. Anak kecil, balita semuanya kita berdiri. Kita membuat gerakan dulu, gerakan semangat. Sambil kita tepuk tangan. Kita membuat gerakan semangat. Halo, udah mantap ini semua. Yuk, kita ulang sekali lagi. Mantap nih suaranya. Pasti luar biasa dengan semangat yang baru.
sudah ngumpul semua kita pasti di sini. Yuk, sudah kita siapkan Alkitabnya. Yuk, pasti kita sudah semua siapkan Alkitab ya. Dengan baik, kita teratur, kita siapkan Alkitab kita. Sekarang sudah siapkan Alkitab, duduk yang manis. Manis duduk, lipat kakinya, tangannya, duduk yang manis. Bahasa Karonya duduk yang semejile gitu ya. Sekarang ada lagi yang ketiga. Jangan sambil tiduran. Ketika dengar firman Tuhan kita tidak tiduran. Ya, dalam situasi sekarang ini pun kita masih tetap beribadah dengan baik. Dan kita tetap bersyukur kita bisa mengadakan ibadah kita hari ini. Ada dalam situasi corona sekarang ini, ada lagu. Mungkin pernah kalian buka YouTube. Atau pernah dikirim guru ke grup kita. Ini kata-katanya. Du, aku mulai bosan. Bosan gak bisa jalan-jalan. Lalap belajar di rumah. Gak punya teman di rumah. Semua gara-gara siapa? Gara-gara corona katanya. Di rumah aja kata mama. Di rumah aja kata ibu. Selanjutnya gini katanya. Kita juga cuci tangan gitu ya. Terus makan bergizi. Walaupun kita gak bertemu, kita tetap bisa saling mengasihi. Hebat ya. Nah, tapi gara-gara corona pun kita tidak bisa tetap tidak bersuka cita. Ya, kita tetap bersuka cita. Ada aktivitas yang bisa kita lakukan dalam situasi corona pun seperti ini. Yuk kita lihat anak Tuhan. Apa yang dilakukan? Ertoto. Kita berdoa kepada Tuhan dalam situasi seperti ini. Anak balita, anak kecil, anak tanggung, semua remaja, serunggun kita ini kita juga bisa beribadah. Kita berdoa di rumah. Apalagi yang bisa kita lakukan ya? Bersama dengan keluarga kita. Bersama dengan keluarga kita bisa beribadah. Kita lihat gambarnya. Bagaimana orang tua, anak-anak beribadah bersama, berdoa bersama, bersekutu bersama dengan sungguh-sungguh walaupun di rumah. Nah, jadi kita harapkan juga kita keluarga Rungun kilometer 8 mengadakan kebaktian di rumah. Selain itu kita juga bisa membaca Alkitab. Ya, membaca Alkitab, ini yang bisa kita lakukan dan banyak hal lagi. Kita bisa membuat hobi kita bisa bernyanyi muji Tuhan, kita bisa bersuka cita dengan keluarga kita. Nah, hari ini adalah hari Minggu, yaitu hari Paskah. Yaitu adalah hari kemenangan bagi kita semua. Sebelum kita Paskah, minggu lalu, ketika Jumat lalu kita merayakan Jumat Agung yang dibawakan oleh Guru Mazmur. Jumat Agung ini adalah penderitaan Tuhan Yesus. Ya, sesudah Yesus meminum anggur asam itu berkata ia sudah selesai semuanya sehingga dia pun meninggal di dalam penderitaannya dan menanggung dosa-dosa kita. Nah, guru juga punya gerakan yang bisa juga kita ikutkan. Sekarang kita juga bisa kembali berdiri, kita bikin gerakan ya. Gerakannya cuma 2 katanya. Dipikul, disalib. Yuk kita ulangi sama-sama. Dipikul, disalib. Ya, kalau gerakannya nanti dipikul, gerakannya seperti ini. Kalau gerakannya disalib, kita bikin seperti ini. Jadi kalau guru nanti bilang dipikul, semua bikin gerakan dipikul. Ketika gerakan disalib, kita semua bikin gerakan disalib, ya. Ayo kita mulai. Untuk semuanya kita bikin bisa gerakan kita. Yuk, dipikul. Disalib. Nah, gerakan ini bisa kita ulang-ulang di rumah supaya kita juga mengingat bagaimana penderitaan Tuhan Yesus yang memikul salib untuk kita semua. Nah, untuk hari ini tema kita untuk Paskah, Yesus bangkit, diambil dari Lukas 24 ayat 1 sampai 7. Lukas 24 ayat 1 sampai 7 kita baca sama-sama. Buat adik-adik kita buka Lukas 24 ayat 1 sampai 7 dan juga remaja. Mari kita baca. Kita baca per ayat dari ayat 1 sampai 7. Ayat 1 kita baca Lukas 24 ayat 1.
Tetapi pagi-pagi benar, pada pertama minggu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Ayat 2, mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Ayat ketiga, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Ayat keempat, sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Ayat kelima, mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ayat ke-6, ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Ayat ke-7, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Itu dari Lukas 24 ayat 7. Dari Lukas 24 ayat 7 ini diceritakan pagi-pagi sekali. Pernah nggak kita bangun pagi-pagi sekali? Mungkin udaranya dingin dan masih gelap dan situasi masih sepi. Begitu juga dialami oleh perempuan ketika mereka akan berangkat ke kuburan. Pagi-pagi benar. Pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disiapkan. Disiapkan sebelumnya untuk dibawa ke rempah-rempah, mereka membawa dengan menyiapkan begitu teratur. Nah seperti itu. Dan mereka juga membawa rempah-rempah yang harum. Dan mereka kompak membawanya, dan ketika mereka membawanya, mereka pun masih dalam situasi sedih. Karena kenapa? Orang yang disayanginya sudah meninggal. Ketika mereka berangkat ke kuburan, mereka tiba-tiba, ketika mereka berangkat ke kuburan membawa rempah-rempah, mereka membawa dengan sedih, gitu ya. Nah, rupanya ketika sampai di kuburan, mereka sangat-sangat terkejut. Tahu kalian kenapa dia terkejut? Banyak juga mungkin orang terkejut karena ulang tahun dapat hadiah gitu ya. Tiba-tiba surprise gitu, terkejut dia. Tapi kali ini tahu kita bahwa ketika dia sudah mendekati kuburan, dia begitu terkejut. Dia begitu terkejut. Kenapa? Karena batu itu yang menutup kuburan sudah terguling, sudah terbuka. Begitu. Nah, setelah itu ketika mereka masih kebingungan, mereka hampir tidak percaya gitu ya. Mereka bertanya satu sama lain. Akhirnya mereka pun melihat memang kuburan sudah terbuka dan batu itu tadi sudah terbuka. Dan ketika mereka masih bingung, mereka terkejut. Tahu kenapa terkejut? Rupanya tiba-tiba ada pakai 2 orang malaikat yang berpakaian berkilau-kilau berkata seperti ini. Mengapa kamu mencari orang yang hidup di antara orang yang sudah mati? Dia tidak ada di sini. Seperti yang dikatakannya kepada kalian waktu di Galilea katanya. Dah rupanya perempuan-perempuan ini mengingat kembali. Dan seperti itu akhirnya mereka pun bersuka cita. Mereka sangat bersuka cita. Akhirnya mereka pun pergi. Mereka berangkat meninggalkan kuburan. Mereka berangkat dengan begitu bersuka cita untuk mengatakan kepada yang lainnya bahwa Yesus sudah bangkit. Itulah sukacita Paskah hari ini. Kita merasakan sukacita ketika Paskah, berarti itu adalah hari kemenangan. Dan mereka tidak malu untuk mengatakan bahwa Yesus sudah bangkit. Ketika kepada siapa yang mereka jumpai, dia mengatakan dengan sukacita bahwa Yesus sudah bangkit. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan anak-anak KKR? Bagaimana dengan remaja? Apakah kita merasakan sukacita ketika kita merasakan memang bahwa Yesus sudah bangkit? Sama seperti perempuan ini, mereka tidak malu mengatakan, bahkan mereka berani mengatakan Yesus sudah bangkit. Nah seperti ini, kita juga merasakan sama ini sukacita Paskah dengan sukacita, dan kita merasakan walaupun kita di rumah, ya walaupun kita di rumah adik-adikku, kita tetap merasakan sukacita. Walaupun situasi seperti ini, kita juga bisa merayakan Paskah. Mungkin kita mengingat ketika kita merayakan Paskah, selama ini kita membawa Paskah obor, ya kan? Pagi-pagi subuh kita sudah sibuk menyiapkan semua minyaknya supaya tidak padam, sampai nanti selesai pun Paskah
obor kita nggak mati. Kita siapkan semua. Seperti ini kita merayakan Paskah, kita berjalan dari gereja, dari Simpang Kuala, terus putar lagi sampai ke sekolah Dharma Bakti. Dengan sukacita kita semangat membawanya sampai kita tidak mau obor kita ini pun dipadamkan gitu ya. Karena kita merasakan sukacita, walaupun pagi-pagi subuh kita tetap merasakan sukacita, semangat yang baru. Kita merasakan Paskah karena kita merasakan memang ada ketenangan, ada kebaikan, bahkan juga kebangkitan itu membawa kita kepada semangat yang baru. Seperti ini, walaupun kita seperti kita merasakan di Paskah seperti tadi yang dibilang Guru Yati bahwa ada nuansa telur, tapi ini kita juga bisa merayakannya, menghias di rumah. Kita juga bisa membuat kegiatan bagaimana kita menghias telur dengan baik, kita menghias dengan indah. Ya seperti ini, ada gambar kelinci atau apa lainnya lah. Yang penting anak Tuhan itu anak yang kreatif, yang bisa membuat telur dengan hiasan yang bagus, mengingat akan kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik kakak yang baik, bagaimana kita tadi sudah mendengarkan bagaimana Paskah, bagaimana kebangkitan Tuhan Yesus. Mari kita katakan, Yesus bangkit, kita menang. Ya, ketika guru katakan Yesus bangkit, semua kita bilang kita menang. Ya, kita ulang. Yesus bangkit, kita menang. Yesus bangkit, kita menang. Terpuji nama Tuhan. Dan bagaimana kita juga bisa melakukan di dalam kehidupan kita, bagaimana kita yang sudah merasakan sukacita, bagaimana apa yang harus kita lakukan ketika kita merasakan sukacita Paskah. Yang pertama adalah baca Alkitab tiap hari, adikku. Kita membaca Alkitab tiap hari di dalam kehidupan kita, rutinitas kita membaca Alkitab. Yang kedua, marilah kita berdoa setiap hari. Yang ketiga, mari kita beribadah teratur, walaupun di rumah kita tetap mengadakan ibadah bersama dengan keluarga kita. Yang keempat, kita bisa bersaksi bahwa kita ini adalah anak-anak Kristus yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Sebelum kita menutup renungan kita hari ini, kita baca dulu ayat Alkitab kita hari ini sebagai ayat hafalan kita ya. Yuk, sebagai ayat hafalan berarti kita hafal. Ya, kita hafal. Nih, ayat hafalan kita hari ini, ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Sama-sama kita 1, 2, 3 ya. Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Kita ulangi sekali lagi dengan lebih mantap. Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Diambil dari Lukas 24 ayat 6a. Inilah firman Tuhan yang bisa kita renungkan pada hari ini. Dan biarlah kita juga di dalam masa-masa corona ini kita bisa tetap beribadah kepada Tuhan. Dan kita tetap bisa bersyukur kepada Tuhan dengan tetap menyatakan Allah kita Allah luar biasa. Allah lebih menyayangi kita. Allah sangat mencintai kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tutup matanya, kita berdoa. Bapa kami, Allah kami yang sungguh baik. Allah kami yang sungguh luar biasa. Allah kami yang hebat. Kami bersyukur Tuhan karena kami tetap bisa mendengarkan firman Tuhan dan tetap bisa juga melakukan firman Tuhan. Itu karena kuasa Roh Kudus yang Tuhan tempatkan di kami dan sehingga kami bisa melakukannya dan berbuah di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami adalah anak-anak terang, kami adalah anak Kristus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Hai adik-adik, masih semangat untuk bernyanyi memuliakan nama Tuhan? Coba Kak tes ya semangatnya dulu ya. Ini masih semangat atau udah pada tidur nih? Shalom. Mantap. Oke. Tadi kakak begitu sangat bahagia sekali ya. Ada kalimat yang disampaikan oleh Guru Sarah ya. Katanya seperti ini. Yesus bangkit, saya menang. Nah, coba sama-sama kita ucapkan ya. 1, 2, 3. Yesus bangkit, saya menang. Iya, puji Tuhan ya. Hari ini kita dapat kabar sukacita, kita dapat juga firman Tuhan yang begitu sangat baik di hari Paskah ini. Kita saatnya memberikan ucapan syukur kita, memberikan persembahan kita kepada Tuhan.
Ayo sekarang adik-adik remaja, baik adik-adik kecil 1, anak tanggung balita, sudah disiapkan persembahannya? Iya, kita mengucap syukur karena Yesus baik, kita bernyanyi dengan hati bersyukur. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu, Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Sekali lagi kita bernyanyi. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu, Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Mari kita berdoa untuk persembahan kita lipat tangan kita, tunduk kepala kita. Bapa yang baik, sungguh kami bersyukur ya Bapa, di hari ini Tuhan masih memberikan kami waktu untuk mendengarkan firman Tuhan mengenai hari Paskah ini. Tuhan Yesus yang baik, terimalah persembahan kami ini ya Bapa. Kiranya persembahan kami ini Tuhan terima dan menjadi dupa yang wangi di rumah Tuhan. Tuhan yang pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, Engkau juga yang tetap memberkati kami satu persatu. Engkau juga yang memberkati kebaktian kami hingga selesai. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebelum kita selesai kebaktian kita, mari sama-sama kita bernyanyi satu lagu. Karena hari ini Yesus bangkit dan kita menang. Kita rayakan dengan bernyanyi, ku menang, ku menang. Sambil bertepuk tangan ya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Sekali lagi, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Sekali lagi kita lambaikan tangan kita. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang.
haleluya, dia bangkit, haleluya, dia hidup, haleluya, dia naik, Roh Kudus, haleluya, haleluya, dia bangkit, haleluya, dia hidup, haleluya, dia naik, Roh Kudus turun. Mari kita berdoa untuk menutup ibadah kita ini. Kita berdoa. Bapa kami, Allah yang mengasihi kami, Allah yang mencintai kami, Allah yang sungguh luar biasa ya Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan karena ibadah kami pada hari Minggu ini sudah kami laksanakan dengan baik, dan semua itu karena berkat karunia Tuhan yang membuat ibadah kami ini selesai dengan baik dan nama Tuhan dimuliakan. Biarlah apapun yang kami lakukan dalam ibadah kami ini berkenan bagi Tuhan. Bapa di surga, kami tetap berdoa mengandalkan Tuhan dengan situasi yang berkembang di negara kami ini Tuhan. Kami sungguh-sungguh berdoa ya Tuhan supaya negara kami ini bisa dipulihkan ya Tuhan dari virus corona ya Bapa. Tuhan, kami sungguh-sungguh mengandalkan kuasa Tuhan Bapa, karena kuasa Tuhan lebih besar daripada segalanya ya Tuhan. Bapa, kami rindu sekali berjumpa dengan teman-teman kami untuk mengadakan PA bersama, ibadah bersama, dan juga bisa bersuka cita bersama ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mohonkan Bapa sehingga situasi ini selesai dan kami bisa beribadah dengan bersama-sama bersama dengan teman-teman kami ya Tuhan. Kami sungguh mengandalkan Tuhan sehingga semua yang memikirkan pengobatan daripada virus ini juga bisa memikirkan yang terbaik. Berikan hikmat kepintaran daripada Tuhan ya Bapa. Bapa di surga, Allah juga yang memberkati gereja kami, memberkati lingkungan kami ya Tuhan, bahkan juga keluarga kami ya Tuhan, sehingga sungguh-sungguh Tuhan kami terpelihara Bapa, dan semuanya kami sehat-sehat ya Tuhan. Bapa di surga, ini doa kami ya Tuhan. Jadilah kehendak-Mu dengan hidup kami ya Tuhan, dan pakailah kami Tuhan menjadi anak-anak terang dimanapun kami berada ya Bapa. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan Allah kami, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Mari kita berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Di dalam surga ku berterima kasih. Amin. Salam Tuhan berkati, salam sehat buat kita semua. Hai adik-adik, kita sudah selesai kebaktian minggu ya di hari Paskah. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, cuci tangan, dan jaga jarak ya. Jangan lupa kita setiap kebaktian online, jadi boleh dilihat di grup Soteria, bahkan bisa dilihat di grup orang tua atau di grup KKR yang sudah dibuat gurunya ya. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Shalom.